info apa bro? Ada banyak bro. Dengar-dengar ada kita mau nge-review film tuh. Valid nggak tuh? A1. A1. Gua habis olahraga tadi bro. Makanya Masih olahraga. Lu kan memang agak tidak suka olahraga kan? ya, tapi sudah rutin sekarang. Ya, rutin. Olahraga rutin. Apa olahraganya? Jogging aja sih. Jogging aja. Kirain Yang penting rutin. Yang kirain penting rutin. Olahraga lu yang dari dulu. Oh, itu bukan olahraga itu Pleasure. apa panggilan alam itu. Passion. Itu passion. Ya, jadi gua habis olahraga mengolahragakan masyarakat, memasyarakatkan olahraga. Kok jadi begitu? Iya, insana in corpore sano. Unsana in corpore sano. Ya, Apa itu artinya, Ri? Ordem e progresso. Everyday e progresso. Iya. Bukan ini, Harmonia de Progressio. Itu apa itu? Itu motonya WTB. Foto ITB. Apa? Veritas Justisia Itu Justisia terakhir. Probitas, Veritas dan Justisia. itu UI. Itu UI, Iya. ya itulah pokoknya. Kalau Ordem e Progresso Ordem de Progresso apa? itu yang ada di bendera Brazil itu bro. Oh iya. Ordem. Ya, tapi sebenarnya dari tadi kita tuh Iya. bahas apa tuh dari tadi tuh? No bajen los brazos no puerdan la esperanza. Nah itu apalagi tuh? Bahasa Ada Arab, Esperanza. bahasa Arabnya la tahzan. Oh, jadi latazan. Jangan bersedih. Jangan bersedih, jangan bersedih. Ya, itu Plaza Plaza tadi tapi itu itu ungkapan di Plaza del Mayo, Argentina. Argentina. Lionel Messi. Tapi kok logatnya Italia dan. Iya. Nah, Itu komentar Italia. Karena kita emang mau bicara ngomongin soal ke Italia. Kita Italiano. Iya, spaghetti. Spaghetti. Kebetulan gue beberapa hari ini cuma makan spaghetti. Ya, itu Indomie di Italiano. Dengar-dengar Espulso. Dengar-dengar apa legendanya katanya kenapa mereka orang Italia itu suka bikin spaghetti. Kenapa? Spaghetti dari Italia itu karena Marco Polo pulang dari Cina bawa mie katanya. Terus akhirnya orang Italia bikin mie versi mereka dikasih saus tomat juga spaghetti. Nah itu yang membuat gua nggak ngerti kenapa Marco Polo jadi brand rokok. Nah itu dia. Berani gitu. dan tangguh. Padahal dia bawa mie kan. Harusnya gitu. jadi brand mie. Tapi memang untuk bisa berpetualang dari Lu butuh Italia sebat-sebat. ke Cina ya butuh sebat-sebat juga lah, ya kan capek juga tuh dan harus pemberani dan tangguh juga. Betul, gitu. betul. Cocok lah itu ya. Apalagi dia waktu itu kan ketemunya sama Kubilai Khan ya kan, kayak mesti tangguh dan sebat dulu gitu kan. Paling udahlah ngapain ribut-ribut kan. Sebat dulu bro. Iya sebat dulu dan. Iya. Akhirnya boleh ya sebat ya? Iya. Gue di sini ya. Gua nggak pernah melarang lu ngerokok di sini bro. Nggak pernah ya sejauh ini? Nggak pernah. Ya lu kalau mau ngerokok aja. Tapi dulu kita emang di studio di dalam nggak boleh ngerokok. Iya, gua yang nggak ngerokok. Lo yang nggak ngerokok. Iya. Padahal mah ngerokok juga barang gua kalau di off cam ya. Iya, oke ngerokok. Tapi depan cam karena gue punya anak kan. Jadi gue nggak mau lah anak-anak sampai nonton Total Politik. Ya, lihat gue ngerokok gitu. Emang ada anak-anak nonton ini? Ini kan 17 plus ya. Iya, udah kayak Ria Ricis gitu banyak anak-anak penontonnya. Apa namanya? Gue juga nih, gue kalau misalnya ngerokok di sini, mak gue nonton juga gue dimarahin Iya, sih. tapi apa yang mau kita omongin nih bro? Ngomong-ngomong soal Italiano, Espulso, Scala Reale, Allenatore, Paolo Maldini. Maldini, sekalian aja nih, ya. Gue masih baca tapi ini. Paolo Maldini. Nah coba apa? Apa tadi tuh? Sekalian aja nih. Senatus Populescus Romanus. Itu apa itu? Itu ini apa Republik Senat Romawi. Oh, mana lupa. Jauh. Colosio. Jauh, itu udah bukan bahasa Italia, bahasa Latin. Bahasa Latin itu. Bahasa Italia kayak gitu, bro. Italia kan harus gini. Harus gini. Dan kenapa kita dari tadi ngomong Italia terus? Gini kan? Kenapa? Espulso, Scala Reale, Allenatore, Paolo Maldini. Bukan Valdo Maldini, Bukan Valdo Maldini. Salah. Karena kebanyakan ngurusin politik kan. Paolo Maldini, Giuseppe Meazza, San Siro. Apalagi nama stadion?
Stadio Maracana, Itu Brazil. Olimpico Torino. Kan? Torino, Iya, tempatnya iya. Juventus. Oke. Oke, tapi ya itu gara-gara kita tadi kepikiran untuk nge-review film Film apa, bro? dan kita pengen ngebahas soal The Godfather. Oh iya, The Godfather. Ne. Cerita tentang keluarga Corleone. Don Corleone. Don Corleone. Don Tatalia, ada lawannya Tatalia Oh di iya, situ. Tatalia lawannya. Nah, Tatalia, kan? Namanya cantik-cantik kalau mereka nama Tatalia. keluarga-keluarga mafia. Corleone, Luca Brasi. Oh, Don Corleone. It's my honor to be invited in your daughter wedding day. Ya, kan Tapi abis itu minta tolong dong bro ya. iya, Tetap. tembak dia kan mati Luca Brasi. Jadi apa yang pengen kita bahas nih dari Nah, Godfather? jadi ini gue mau apa ya? Gue mikir gue sebenarnya karena lu sih, Bat. Kenapa? Karena gua lagi. Karena gitu. menurut gue Batara ini kan aslinya adalah filmmaker. Paling nggak dia ngaku begitu. Kira-kira. Ke gua gitu ya. Gue taunya Batara itu orang yang kerjanya bikin film dulu waktu gua kuliah. Sekarang udah nggak lagi sih. Makanya ya udahlah Berat, lu kan paling nggak punya perspektif dalam perfilman. Kenapa Kak kita bahas aja film-film yang bernuansa dan bermuatan politik gitu. Nah, menurut gua kalau lu mau bicara soal politik, film pertama salah satu film yang wajib lu tonton itu The Godfather. Betul sekali. Nah, Satu doang tapi ya. Gua nggak suka yang 2 sama 3. nah itu gua punya alasan kenapa orang cenderung tidak punya ketertarikan menonton maksud gua antusiasmenya nggak sebesar yang ke satu untuk yang kedua dan ketiga. Betul. Ya kan? Nah itu juga lu rasakan Itu kan? yang gua rasakan juga. Nah ada kawan gue juga gitu. Memang yang ke satu itu apa ya? Secara penceritaan memang sangat high gitu, sangat tinggi dibanding kedua dan ketiga. Nah, kita belajar banget kehidupan mafia. Mafia dari Sicily. Iya Sicily. Di Amerika tuh seperti apa itu tuh di Godfather 1. Jadi karena 1, 2, 3, jadi banyak yang berspekulasi. Ini banyak yang berspekulasi nih ya. Kenapa orang bilang yang pertama itu jauh lebih bagus daripada yang kedua, ketiga. Itu banyak spekulasi dan konspirasinya. Ada yang bilang kayak gini. Itu yang bikin namanya kan Coppola kan? Coppola. Ya, yang bikin film itu. Yang bilang gini, dia habis bikin film, habis itu dia party bro. Dia nggak kerja, nggak apa. Dia party-party aja, habisin duitnya. Kayak gua habis bikin film tuh. Ya, habisin duitnya sampai dia nggak punya uang lagi. Nah, terus duitnya habis. Nah, baru dia datang ke production house, gua mau bikin yang kedua. Yang kedua. Karena duit Dia butuh habis. duit lagi. Ya, mau dapat duit lagi gitu. Nah, dia bikin kedua, meledak lagi, dia bikin yang ketiga gitu. Dimasukin anaknya. Nah, jadi Yang nggak bisa acting itu. nah, tapi itu kan alasan orang-orang yang menganggap film kedua, ketiga ini jelek. Jadi masih spekulasi. Ya, itu spekulasi. Tapi kalau buat gua itu nggak jelek, bro. Nggak jelek menurut lu? Iya, maksud gua gini, bro. Karena film pertamanya The Godfather itu menurut gua yang paling Hollywood perspektif. Karena ceritanya kan from zero to hero kan. Zero to hero. Iya kan? Nah, dari di bukan Sisilia, daerah miskin, nggak siapa-siapa, datang ke New York gitu ya, bangun usahanya, ya kan, segala macam. Nah ceritanya sangat Hollywood gitu. Nah berbeda dengan film kedua, ketiga. Ini soal story design. Kita ngomongin soal story design sekarang. Story design. Jadi film yang kedua sama ketiga itu bukan from zero to hero lagi. Tapi gimana cara dia maintain Kekuasaan, ya kan, memperbesar pengaruh. Yang kedua ini memperbesar pengaruh nih. Iya. Yang kedua itu memperbesar dan mewariskan pengaruh. Mewariskan pengaruh. Ya. Kalau kedua ketiga tuh? Ketiga baru dia itu mempertahankan setelah generasi yang baru. Iya. Nah, jadi menurut gua kenapa orang menganggap 2 dan 3 itu tidak sesukses dan tidak sebagus yang pertama? Karena tidak memahami siklus of power menurut gua. Kalau justru politiknya di situ. Justru politiknya lu lihat kalau lu nonton kedua dan ketiga, bro.
Jadi yang pertama ini orang from zero to hero. Dia dari mafia, dari orang biasa. Ini tapi siapa ya maksudnya orang biasa nih? Vito Corleone. Si Vito kan bukan di Godfather 1, dia emang sudah tua maksudnya. No, kan diceritakan dia dari Sisilia segala macam, membangun kekuatannya. Ada flashback. Ada mudanya segala macam gitu ya. Flashback tuh. Iya kan, dia mulai gimana awalnya dia nyampe ke Amerika segala macam gitu ya. Sampai dia jadi mafioso gitu. Membangun trust antar kelompok. Ya, jadi dia menjadi orang yang bisa dipercaya oleh semua orang kan. Johnny Fontaine yang pertama itu ada pesta keluarganya anak perempuannya Don Corleone gitu kan. Dia nyanyi. Nah, karena dalam tradisi Italia itu pernikahan tuh ruang publik, Bro. Semua kepentingan tuh dibicarakan di situ. Nikahan. Ya bahkan ada kalau gua nggak salah kulturnya mana Verona atau mana gitu ya. Kalau musuh lu belum datang, pernikahan belum boleh dimulai. Oh. Gitu. Jadi musuh keluarga lu itu belum datang, belum boleh dimulai. Jadi ibarat pernikahan itu kayak semacam event ini diplomatik gitu. Ya, kontestasi simbolik. Kontestasi simbolik. Menjaga harmoni kembali. Karena hipotesisnya adalah terutama di Sisilia yang tandus dan daerahnya gersang gitu kan. Resources sedikit. Hipotesisnya adalah life itu uncontrollable. Hidup itu chaos, ya kan? Nah, event pernikahan kayak begitu itu membangun harmoni. Ya, orang bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi di pernikahan. Dan juga nanti balik ke kehidupan yang nyata, Bro, lu kena injak lagi. Iya kan? Dan itu kan pernikahan juga bisa menunjukkan ini kan powernya dia, kayak misalnya dibikin semegah-megah. Iya, betul. Untuk menunjukkan ya dia punya resource untuk bikin sebesar itu. Nah, gitu. Kalau di Bali itu meninggal kayak gitu. Ngaben kan. Nah, makanya ada antropolog Amerika yang namanya Clifford Geertz menulis buku berjudul The Theater State. Karena ketika kematian itulah power itu coba ditunjukkan gitu. Dominasi itu coba ditunjukkan. Nah, balik lagi ke Godfather gitu. Yang pertama the formation of power. Nah, yang kedua itu adalah mewariskan kekuasaan. Ya, bagaimana cara kekuasaan itu diserahkan kepada dinasti yang baru. Kan di akhir kan dia yang ngambil pistol tuh di akhir yang pertama kan. Ya kan? Dia yang gua mafianya nih kata Mickey kan. Yang harusnya ke anak pertama kan si Sony. Ya, Santino Corleone. Nah, Santino Corleone yang harusnya jadi Godfather selanjutnya, tapi meninggal mati karena dia sangat emosional. Nah, si Don Corleone dari awal kelihatan kurang terlalu serak sama gayanya Sony yang sangat ekspresif, sangat gerusu, Amerika sekali, ya kan, sangat gaya anak muda Amerika lah gitu kan, ekspresif. Pokoknya otaknya isi testosteron semua tuh kalau kan. Nah, jadi Sony itu kayak gitu dan akhirnya dia mati karena dijebak kan. Karena dia cuma gara-gara pengen mukulin lawannya. Enggak, bukan mukulin yang suaminya adeknya. Iya, yang abuse kan. Dia mikir pas pulang justru dijebak sama lawannya di jalan tol ya kan. Kayak Tommy Gunn tuh gue suka bahas kayak mafia banget kalau. Nah, itu ada lagi tokoh yang menarik di Godfather itu menurut gua. Siapa tuh? Namanya Tom Hagen. Kenapa itu menarik dia? Nah, ternyata di dalam sistem kekerabatan itu bisa orang yang tidak satu darah, Bro. Itu kan itu tuh, dia Irlandia, konsinyere kan, konsinyere. Nah, jadi Tom Hagen diangkat anak oleh dia karena dia mengerti hukum, karena bidang kita ini bidang panas, Bro. Kita butuh lawyer. Kan dia bilang satu lawyer dengan, kalau nggak salah quotes-nya, lawyer dengan satu kasus lebih berbahaya dari penjahat dengan sebuah pistol atau gitu-gitu lah. Nah, jadi dan juga yang masuk keluarganya nggak cuman yang emang yang kerjanya di mafia, kayak bakernya juga kayak seperti keluarga sendiri, floristnya juga. Iya kan, di situ juga dia bilang I'm the baker gitu. Ya, jadi pembuat roti aja gitu loh. Bagaimana itu kekuasaan tuh di-maintain dan dibangun tuh di yang pertama itu. Nah,
balik lagi, kenapa gue bilang sosok Tom Hagen ini menarik? Dia bukan bagian dari kerabat, Bahkan dia bukan Italia. Irlandia, tapi orang yang diangkat anak, yang dipercaya untuk memberikan nasihat terhadap keluarga itu. Dan memang dia kesaksiannya keren. Ya, karena apa? Karena lu butuh orang untuk melihat diri lu. Gitu. Dari perspektif luar. Ya, dari perspektif lain gitu. Jadi kenapa dia dibilang the advisor? The advisor. Iya kan? Karena untuk memberikan nasihat-nasihat bagi keluarga gitu. Disekolahin lah orang ini di Fakultas Hukum kan. Iya. Nah, dia dari anak gelandangan kan diambilnya dulu. Dan kan? memang dia kayak lebih kayak yang menstabilkan keluarga itu jadinya. Iya, jadi dia menjaga. Misalnya ada hal-hal langsung yang nggak boleh dipegang sama Don Corleone. Misalnya kayak apa namanya, yang produser yang menggagalkan filmnya si Johnny kan. Gitu tuh. Nah, ngeri sih itu sih. Iya kan, tiba-tiba dia datang, ya kan, dia ulang kata-katanya Don Corleone, I will make an offer that you cannot refuse, gitu kan. Ya, ternyata dia tolak, dia kasih kepala kuda gitu. Nah, kepala kuda kesayangannya ditaruh di tempat tidur. Di tempat tidur pas bangun tidur. Nah, itu gaya-gaya yang pertama. Jadi karakter-karakter yang kuat ditonjolkan di situ. Nah, yang kedua, bro, kekuasaan udah mulai diwariskan. Konfliknya itu adalah konflik soal kekuasaan yang tadinya di tangannya Don Corleone. Ya. Kemudian dipindahkan ke Michael Corleone. Yang apa namanya, yang mana dia bukan orang yang disiapkan untuk itu. Dan memang dia mungkin karakternya lebih flamboyan, lebih lover boy. Iya, gitu kan. lebih ya kayak Batara lah. Kalau Batara, kalau gua Miki sama Santino jadiin satu tuh gua tuh. Perfect banget Anda ya. Jelek-jeleknya tapi sifat jelek mereka berdua tapi jadi satu baru gua tuh. Jadi Miki sempat masuk Wamil gitu, wajib militer gitu kan, dan mengerti dan dianggap sebagai American kan. Dia udah merasa Amerika. Beda sama Santino masih Sicily banget merasa dia. Anak babe banget. Anak babe. Iya kan? Nah, gue Italiano gitu kan. Makan spaghetti sama sos tomat. Espulso tau gak artinya? Apa tuh espulso? Kartu merah. Lo kalau nonton bola tuh Attaccante Christian Vieri katanya. jadi gitu. Apa namanya, kekuasaan yang sudah diwariskan, Mickey itu beradaptasi dengan kekuasaan yang besar sekali, pengaruh yang sangat besar. Dan dia menyiapkan diri dia sendiri gitu. Ya, dia menyiapkan diri dia sendiri yang mana orang tuanya nggak pernah terlalu ngelibatin dia dari dulu gitu. Sedangkan kalau misalnya mereka meeting dulu Santino terus yang ikut. Sony terus yang ikut. Ya. Si Mickey malah kemana? Ya, gitu Sony kan. ini kayak inilah. Sony ini AHY, Ibas itu Ibas tuh Mickey. Ya, itu dia. Kayak gitu. Mirip banget tuh. Cuman yang masuk Akmil justru si Mickey-nya beda. Kira-kira kayak gitulah posisinya. Kan yang diajak politik Ibas terus dari dulu. Iya kan? AHY kan yang main ini. Tapi yang menggantikan SBY kebalikannya. Iya kan? Nah, balik lagi ke cerita tadi, bagaimana dia memegang kekuasaan itu yang baru dan besar, dan dia tahu semua masalah itu, keputusan itu akan sangat tergantung kepada decision-nya Mickey. Decision seorang Don. Iya, seorang Don kan yang begitu besar bisnisnya. Nah, menurut lu message paling kuat di film itu apa, Bro? Dari 1, 2, 3, lu kan udah nonton tapi nggak terlalu ingat kan yang 2, yang ketiga. Iya, ketiga. Kan emang gue juga nggak terlalu terakhir nonton Godfather. Nah, yang ketiga itu, Bro, bagaimana kekuasaan itu tidak mampu di-manage dan kemudian runtuh. Nah, itu ceritanya yang ketiga tuh. Ya, jadi kekuasaan itu dari awal terlalu besar. Kan? Naik, yang kedua itu puncaknya. Habis itu masuk di 3 tuh dimensi return. Menurun, bubar. Kenapa bubar? Endingnya film itu adalah lu ingat nggak kutipannya? Si Mickey bila mau kemana? Oh, saya ada pertemuan keluarga, apa? Oke. Real men always spend their time with their family. Ingat kan? Lelaki sejati. Itu baru ingat itu. Iya kan? Selalu menghabiskan waktunya dengan keluarganya. Nah, kita lihat bagaimana Don Corleone mati, Bro.
Don Corleone yang Vito, dia meninggal lagi main sama cucunya di kebun. Di kebun. Ya gini-ginian jeruk yang, kan. yang dia pakai kulit jeruk jadi monster. Habis itu serangan jantung meninggal. He's a real man. Padahal karena dia, meninggal dia pernah ditembak-tembakin pun nggak mati gitu. Iya. Tapi dia meninggalnya karena sakit jantung pas lagi sama cucunya. Main sama cucunya dengan keluarga. Real man. Mickey anaknya mati di pelukannya. Iya. Di akhir. Gue akhirnya kan. Nah, itu ceritanya, Bro. Nah, jadi itu yang benar. membedakan Don Corleone sama Mickey. Kalau Don Corleone Vito, dia mati bersama keluarga. Bersama anak cucunya. Kalau Mickey, anaknya yang mati di pelukannya gitu loh. Lebih tragis gitu. Itu bad ending ini, sad ending ini filmnya sebenarnya. Kalau kita lihat ya. Jadi sebenarnya kalau lu lihat dari 1, 2, 3 itu satu keseluruhan utuh ceritanya menurut gua nih ya. Itu seperti siklus kekuasaan yang dari bawah naik ke atas, turun dan selesai. Ya. Kenapa selesai? Keluarga itu, family itu adalah sumber kekuasaan dalam cerita ini. Betul. Ya kan? Sumber kekuasaan itu adalah family network. Bahkan orang yang tidak family lu jadikan family. Ya kan? Untuk menjadi bagian dari sumber kekuasaan. Landasan dan kekuasaannya itu adalah di keluarganya. Di keluarga. Nah, lu baca buku Jeffrey Winters Oligarki. Nah, kira-kira itu dulu kayak gitu. Kuliah pernah disuruh baca, cuma gua nggak bisa. Nggak bisa baca. Lebih sibuk ya lu ya. Makanya kuliah lu lama kan. Hancur lu emang. Nah, jadi begitu kalau menurut gua ya, gua lihat bagaimana jadi film itu mengajarkan bahwa sumber kekuasaan itu bukan hanya uang, bukan hanya pangkat, tapi juga keluarga. Orang yang bisa lo percaya 100% karena ya jujur deh kalian kayak orang yang bisa kalian percaya tuh pasti susah dapetnya gitu. Nah, makanya itu resource. Si Vito Corleone sempat marah kan sama Santino waktu Santino bilang, katanya kan, ini gua udah gini. Terus Vito Corleone bilang gini, shut up stupid. Don't let people outside the family know what you think, katanya kan. Jangan biarkan orang di luar keluargamu mengetahui apa yang kamu sedang pikirkan gitu. Karena yang bisa memegang pikiran kita itu cuma keluarga doang. Nah, jadi the source of power. Jadi film ini menurut gua kenapa kita penting ketika berbicara politik nonton film ini, Brat. Menurut gua satu, karena film ini bicara soal source of power. Nah, kebanyakan film atau tulisan atau analisis itu selalu berbicara bagaimana kekuasaan digunakan. Betul. Ya kan? Nah, bagaimana distributing the power, dan itu emang makna sebenarnya. Nah, itu bagaimana kekuasaan digunakan. Tapi jauh lebih penting daripada bagaimana kekuasaan digunakan adalah apa-apa aja yang bisa menjadi sumber kekuasaan. Itu dia. Nah, begitu. Lo kira-kira ada tambahan nggak? Nah, ini kan kita juga perlu membahas ya, karena kan mungkin penonton ada yang bingung juga kayak apa sih bedanya bisnis mafia dengan bisnis biasa, bisnis modelnya gitu. Karena kan ya kita mikir kalau misalnya mafia tuh kriminal, tapi kan bisnis kriminal di kepala kita kan, cuma kepala orang awam. Cuman kalau kita lihat itu keluarga Corleone ini, ini kan bisnisnya kan mereka jualan sesuatu yang legal. Minyak zaitun ya sangat legal gitu kan, nggak ada harmless, itu sangat harmless gitu loh. Tapi kenapa itu mereka bisa menyebut diri mereka mafia, dan mereka emang mafia banget gitu kan? Mungkin penonton perlu tahu juga gitu loh. Kalau menurut lo gimana? Lu mau nanya gua apa lu mau jelasin? Jelasin dong. Oke, gua mungkin kalau misalnya dari kok malah gua yang lu suruh jelasin, lu lempar isu terus gua. Ya penonton tuh lebih pengen dengerin lu yang pinter-pinter gitu loh. Lah bro, lu coba jelasin. Udah gua sekali-sekali nyoba ya. Ya, coba jelasin. Kalau misalnya gue lihat terutama dari nonton Godfather, ya gimana gue bilang tadi gue dari Godfather 1 tuh belajar banget, oh ini toh mafia gitu loh. Jadi kalau misalnya mafia tuh nggak selalu melakukan bisnis yang ilegal, tidak selalu. Tidak selalu kan, malah justru kalau si Vito nggak mau jualan barang ilegal narkoba, kan dia ditawarin buat partneran bisnis narkoba, dia nggak mau. Dia bilang gini, kalau judi
dan miras, main prostitusi, duitnya habis dia ke gereja lagi. Tapi kalau narkoba, setelah dia duitnya habis dia nggak akan pernah balik ke gereja. Balik ke gereja. Paling dia mati Antara atau OD. masuk ke penjara. Katanya Katanya kan. Betul. Dia sangat mementingkan gereja. Nah, tapi mungkin kalau yang gue lihat apa bisnisnya boleh legal, tapi bagaimana dia bisa nge-maintain, menjaga kestabilan bisnisnya, menjaga mengekspand bisnisnya, itu adalah menggunakan muscle, Ya. menggunakan violence, Ya. menggunakan violence, menggunakan cara-cara yang Seks. bisa dikatakan mungkin bisa, tapi ya mungkin dengan gimana dia mengatur bisnisnya itu dengan cara yang bisa dikatakan kriminal. Ya. Mungkin kayak gitu. Artinya kan gini. Apabila jalan-jalan yang formal dianggap tidak menguntungkan bagi kelompok ini, kemudian dia bisa ngambil jalan yang informal, dia akan ambil jalan informal. Jadi itu bagaimana kalau sekarang itu adalah istilahnya itu ada yang menyebut itu tuh sebagai shadow economy gitu, ada istilah-istilah kayak gitu, misalnya black market segala macam gitu kan. Dia kan pakai perspektif itu gitu. Ya karena itu tadi, karena pasaran dan hukum yang formal, yang hukum yang benar gitu tidak mampu memberikan keuntungan bagi kelompok mereka, dan mereka coba kontrol itu. Apabila ini kan membuktikan bahwa di tahun-tahun segitu hukum di Amerika tidak terlalu memihak kepada kelompok minoritas itu kan, mereka minoritas gitu. Hitungannya. Katolik kan minoritas. Katolik minoritas, ya kan? ya betul. Ya kan, mereka nggak berpihak kepada usaha-usaha minoritas. Kalau gua nggak pakai muscle, orang lain yang pakai hajar gua pakai hukum gitu kan, pakai duit gitu misalnya. Gua kan nggak punya duit sebanyak itu gitu. Ini ya maksud gua gini, tadi udah gua simpulkan sebenarnya, it's about the source of power, bukan bagaimana menggunakan kekuasaan, tapi sumber kekuasaan. Sumber kekuasaannya dari mana? Ya, sumber kekuasaan lu dari mana? Ya itu tadi keluarga Dan Tommy Gun. Keluarga bro. Ini yang megang keluarga juga, tapi Ya, Tommy Gun keluarga ya? tuh. Dan Tom Hagen juga keluarga. Tom Hagen juga keluarga. Consigliere. Advisor. Ya, oke. Mungkin segitu dulu ya. Ya udah paham kan? Udah paham kan? Ya. Ini kita satu semua kan, Iya, ini kita soal pembahasan kesimpulannya lu simpulin aja sendiri, lu kan udah pada pinter-pinter nih. Pinter-pinter. Ngapain lagi gue yang nyimpulin? Nah nanti nonton lagi, kalau mau nonton lagi terus ngomongin di komen, tapi paling kita. Nah kalau ya, tapi kalau lu ada film yang mau kita bahas, ya bisa. Sebut aja di komen buat yang besok kita bahas. Ini karena tadi gue tanya Batara apa film, gue sebutin beberapa list film yang bernuansa politik menurut gue yang Batara juga nonton. Nah gue lempar aja, oh ya udah kita sepakat The Godfather. Dan bisa menjadi, ya memang Godfather sangat pantas untuk memulai A1 jadi suka nge-review film. Iya, jadi A1 rubah konsep. Iya, jujur gue sebenarnya agak bosan loh bacain berita loh. Capek bacain berita, udah lama-lama kayak Coki Muslim kita. Makanya. Adalah kita nge-review film aja lah gitu kan. Apalagi itu masuk expertise gue juga gitu kan. Coki Muslim itu. Ini makin rame loh penggemar MLI loh bro. Makin rame ya MLI. Penggemar total politik makin rame gak? Enggak secepat MLI, gue yakin. Bukan MLI, Coki Muslim lebih tepat. Coki Muslim. Ya. Berarti Deadwood itu makin berkembang. Makin gede. Tahu nggak lo kenapa? Tahu nggak lo kenapa? Kenapa tuh? Karena pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding dengan angkatan kerja kita dalam 5 tahun ke depan. Jadi lapuk kan ya? Silakan nonton MLI gitu. Jadi proyeksinya begitu. Gue udah lihat data ekonomi tadi. Jadi gue yakin MLI makin gede bro. Gue mau bilang make sense, nanti Deadwood pada nyerang semua. Gak apa-apa. Justru itu kan buat manggil mereka ke sini. Buat manggil. Oke ya. Oke, gitu aja dulu. Nah, lo ada info lagi nggak bro? Banyak bro. Valid nggak tuh? Valid dong. A1. Sampai minggu depan. Dadah. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.